Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 yang beranggotakan saya Anjeli Mahera Aryan Subing dengan NPM 20510111006. Halo, namaku Irana Vanessa Nomadani dari Prodi Manajemen dengan NPM 20510111025. Ini kita akan membahas Safety Healthy Risk Management atau yang disebut juga manajemen risiko keselamatan. Nah, kita mulai ya. Apa itu Safety Healthy and Risk Management? Manajemen risiko keselamatan adalah pemeriksa yang cermat terhadap pekerjaan, apa yang dapat menyebabkan kerugian sehingga dapat mempertimbangkan tindakan pencegahan yang cukup. Manajemen risiko merupakan inti dari keselamatan kerja. Kunci dari keberhasilan keselamatan kerja berada pada penerapan manajemen risiko yang baik dan tepat. Di sini aku sedikit jelasin ya. Manajemen risiko itu dimulai dengan pendekatan multidisiplin untuk perencanaan pekerjaan dan fasilitas. Proses perencanaan ini tertanam dalam sistem manajemen yang menyediakan kerangka kerja untuk semua kegiatan manajemen, operasi, dan keselamatan organisasi. Nah, setelah itu kita tahu kan apa itu sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, sistem manajemen itu adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan yang mengurus tentang kesehatan dan keselamatan kerja dalam rangka pengendalian risiko berkaitan dengan kegiatan kerja agar terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif sehingga meningkatkan kinerja dari tenaga kerja. Standarisasi dari sistem manajemen kesehatan dan keselamatan ini diatur oleh OHSAS 18001. Nah, di dalam sistem manajemen risiko terdapat risk assessment atau penilaian risiko. Penilaian risiko ini adalah alat yang efektif yang dapat membantu dalam evaluasi risiko dengan berfokus pada kemungkinan risiko potensial. Nah, penilaian risiko ini terdapat dalam langkah-langkah. Langkah-langkah ini juga akan membantu manajemen untuk menghindari risiko kecelakaan kerja. Nah, hal yang pertama yang kita bahas adalah establish the context. Dalam konteks ini, langkah awal yang dilakukannya manajemen risiko. Konteks ini juga berisi tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau disebut juga dengan K3. K3 ini diupayakan sebagai penanganan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. Proses perencanaan ini tertanam dalam sistem manajemen yang menyediakan kerangka kerja untuk semua kegiatan manajemen operasi dan keselamatan organisasi. Selanjutnya ada identify risk atau identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini yang tepat mencegah kesalahan pengenalan hazard dan risiko. Dalam proses identifikasi dapat dilakukan dengan cara bertukar pikiran dengan rekan kerja untuk mendapatkan pandangan yang berbeda. Sangat penting untuk memikirkan semua risiko potensial untuk setiap pekerjaan yang dikerjakan. Nah, selanjutnya ada analisis risk atau analisis risiko. Hasil identifikasi risiko yang tepat dapat membantu proses analisis risikonya, dan saat menganalisis risiko diperlukan pengetahuan mendalam tentang K3. Ketika sebuah organisasi telah mendapatkan semua risiko yang tepat, langkah selanjutnya nih adalah mengevaluasi dengan cermat. Nah, evaluasi risk atau evaluasi risiko bertujuan untuk mengimplementasi manajemen risiko kesehatan keselamatan kerja guna meminimalisir kecelakaan kerja. Nah, penilaian risiko ini memfokuskan banyak peluang dan konsekuensi sebagai pekerja. Berikutnya, prinsip manajemen risiko keselamatan kerja. Safety is freedom from unacceptable risks. Eric Holge, yang diterjemahkan terbebas dari risiko yang diterima. Freedom. Bagaimana cara mendapatkan kebebasan tersebut? Kebebasan untuk terhindar dari risiko yang tidak bisa diterima. Unacceptable risks. Berisi seberapa besar risiko yang dapat diterima dan seberapa besar risiko itu dapat diterima. Dan setiap pekerjaan tentu memiliki risiko yang berbeda. Safety. Apa saja kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa terjadi bagi manusia, properti, dan ekonomi.
Ketika proses penilaian risiko selesai, dapat dimulai dengan mengambil data ke dalam matriks. Matriks penilaian risiko menggunakan dua sumbu. Satu mengukur kemungkinan, dan yang lain mengukur hasil konsekuensi. Konsekuensi, tingkat keparahan dampak atau tingkat kerusakan yang disebabkan oleh risiko. Konsekuensi risiko dapat digolongkan ke dalam 5 kategori. Ini didasarkan pada seberapa parah kerugian yang akan terjadi. Risiko yang dapat menyebabkan jumlah kerugian yang dapat diabaikan disebut tidak signifikan. Risiko yang memiliki potensi kecil untuk efek negatif disebut minor. Risiko yang tidak menimbulkan ancaman besar tetapi kerugian yang cukup besar dapat diklasifikasikan sebagai sedang. Risiko yang memiliki efek negatif, substansial, dan akan berdampak secara serius keberhasilan suatu pekerjaan disebut kritis. Risiko yang berasal dari kesalahan manusia atau lingkungan, penyebab lain dapat berupa kekurangan prosedural atau kehilangan sistem utama. Ini akan membutuhkan penutupan pada operasi disebut bencana. Elemen yang dimiliki oleh matriks penilaian risiko adalah penting. Ini dapat membantu manajemen untuk mengelola risiko secara efektif dan mengurangi insiden di tempat kerja. Matriks penilaian risiko adalah dokumen yang harus diperbarui dan dikelola dengan rasa ingin tahu. Matriks perlu diubah bersamaan dengan perubahan yang muncul di perusahaan. Jika dilakukan 1 kali per tahun, risiko yang muncul bisa tidak diketahui atau bahkan tidak terdeteksi. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Kewajiban penerapan sistem manajemen K3 di Indonesia. Pertama, setiap perusahaan kontraktor di Indonesia wajib menerapkan sistem manajemen K3. Kedua, perusahaan yang telah memperkerjakan buruh atau pekerja paling sedikit 100 orang atau mempunyai potensi bahaya yang tinggi. Manfaat kesehatan dan keselamatan kerja. Meningkatkan derajat kesehatan pekerja melalui promosi K3 untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Melakukan pengendalian terhadap resiko yang ada di lingkungan kerja untuk mencegah terjadinya kerugian akibat terjadinya kecelakaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.